Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu, dan maqalah yang ke-8. An Utsman ibnu Affan, dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Apa yang disampaikan oleh beliau, wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya'a. Wajadtu, aku menemukan, halawatal ibadati, manisnya beribadah itu, fi arba'ati asya'a, terdapat pada 4 hal. Aku menemukan manisnya ibadah terdapat pada 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Awwaluha, yang pertama, fi adai faraidillahi. Aku menemukan manisnya ibadah pada saat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Yasiriha wa asiriha, baik itu yang mudahnya maupun yang sulitnya. Wasani, dan yang kedua, aku menemukan halawatul ibadah, manisnya ibadah, yaitu fijtinabi maharimillahi, pada saat mampu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Saghiriha wa kabiriha, kecilnya dan besarnya, yang kecil maupun yang besar. Wasalisu, dan yang ketiga, aku menemukan halawatul ibadati fil amri bil ma'rufi, di dalam mengajak kepada kebajikan. Wa huwa, dan dia, kullu ma yahsunu fi syar'i. Kebajikan adalah kullu ma, tiap-tiap sesuatu, yahsunu, yang baik, fi syar'i, di dalam hukum syariat. Wa ibtigha'i sawabillahi, dan menemukan halawatul ibadah dalam mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min atfil illati ala ma'luliha, yaitu dia itu bagian dari atap atas illat kepada ma'lulnya. Warabi'u, dan yang keempat, fil nahyi 'anil munkari, aku menemukan manisnya ibadah, yaitu di dalam mencegah dari perbuatan munkar. Wa huwa, dan dia, ma, apa-apa, laisa, yang tidak ada, fihi, di dalamnya, ridallahi ta'ala, yaitu keridhaan Allah ta'ala, min qaulin, baik berupa ucapan, au fi'lin, maupun perbuatan. Wal ittiqai, dan mampu menjaga diri, ay al ihtirasi, yaitu merawat, menjaga, min ghadabillahi, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, dan dia, atfun, wa huwa, dan dia, min atfis sababi alal musabbabi, dia termasuk atap dari sebab alal musabbab. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mendapatkan nasihat dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang dari menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Utsman disebutnya adalah Dzunnuraini, orang yang memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi. Menikah yang pertama dengan siapa? Zainab, ya. Kemudian beliau meninggal, lalu menikahi kepada putri Rasulullah yang kedua, Ummu Kulsum, ya, meninggal juga. Ya. Itulah Sayyidina Utsman, ya. Orang kaya yang dermawan. Kekayaannya luar biasa,
dan dermawan, senang berbagi kepada orang lain. Beliau Sayyidina Utsman masuk Islam itu karena dijelaskan tentang keislaman oleh Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi penjelasan tentang Islam oleh Sayyidina Abu Bakar diterima oleh Sayyidina Utsman, akhirnya Sayyidina Utsman masuk Islam dan beliau menjadi khalifah ketiga sesudah Sayyidina Umar wafat. Ya. Kan kita suka dalam apa itu kalau bulan puasa itu al-khalifatul awal Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq ya. Taraddu'an ya. Al-khalifatul tsani Sayyidina Umar ibn al-Khattab ya. Al-khalifatul tsalits Sayyidina Utsman ibn Affan ya. Al-khalifatul rabi' Sayyidina Ali ibn Abi Thalib ya. Itu. Jadi beliau adalah khalifah ketiga. Sayang ya, beliau meninggalnya tragis karena sepulang dari sholat subuh beliau tadarus Al-Quran, kemudian beliau dibunuh oleh orang bayaran ya. Ya, apa namanya orang bayaran itu? Provokator. Iya, provokator itu. Ya, dibunuh oleh orang bayaran, dipenggal lehernya sementara beliau sedang baca Al-Quranul Karim. Nasihat-nasihat beliau banyak, diantaranya adalah apa yang kita dapati malam hari ini. Beliau mengatakan wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya. Orang beribadah itu harus sampai kepada titik namanya halawah. Orang ibadah itu harus sampai pada titik namanya manis. Merasa manis dalam beribadah. Seperti misalnya kita makan jeruk ya. Kalau makan jeruk boleh pemberian masa adanya. Tapi kalau kita makan jeruk itu boleh beli sendiri, tentu kita akan milih jeruk yang bagus, yang rasanya manis. Sebab kalau makan jeruk rasanya manis itu pasti tidak akan berhenti dari makan jeruk. Kalau kita menemukan makanan yang lezat, kemudian kita makan itu sesuai selera kita dan cocok, tentu tidak akan berhenti kita untuk makan. Kalaupun sudah habis, berharap mendapatkan kembali makanan yang kita memakannya itu merasa lezat. Begitu pula kita mencari memperoleh kelezatan dalam ibadah. Kalau orang sudah menemukan lezatnya ibadah, sudah menemukan manisnya ibadah, maka orang tiada henti-hentinya untuk selalu beribadah. Nah, karena itu jadikanlah ibadah itu adalah sebuah kenikmatan. Jadikanlah ibadah buat kita adalah kenikmatan, bukan sekedar kewajiban, apalagi keterpaksaan, bukan pula sekedar daripada nganggur lalu ibadah, tetapi ibadah itu harus sampai kepada nikmat, nikmat, lezat, manis, enak, sehingga kita dalam ibadah itu ada as-sakinah, ada ketenangan, ada kesenangan, ada kebahagiaan. Misalnya kita sholat, kapan sholat itu mendapatkan ketenangan, mendapatkan manis dan bahagianya sholat? Oh, kalau kita sholat di awal waktu, mengerjakannya dengan berjamaah. Kalau itu bagian dari halawatul ibadah, maka ayo kita dorong diri kita untuk melaksanakan sholat itu
dengan berjamaah berada di awal waktu. Kalau kita sudah lenggang melaksanakan itu, sudah tidak ada beban, sudah tidak merasa ada yang menghalangi berangkat menuju sholat berjamaah di awal waktu, berarti kita sudah mulai menemukan halawatul ibadah. Sehingga saatnya harus ibadah sholat dengan berjamaah di awal waktu tidak bisa karena satu dan lain hal, akhirnya apa? Menyesal. Ya Allah, nyesel saya, salah saya, tadi jam 10:30 pakai tidur. Akhirnya adzan duhur nggak denger. Coba kalau tidurnya sesudah duhur, karena pikirannya baru 10:30, tidur paling sejam juga udah cukup. Nggak taunya bablas, nggak denger adzan duhur, akhirnya ketinggalan sholat duhur berjamaah. Nyesel nggak Pak kira-kira ketinggalan duhur berjamaah? Kalau belum ada penyesalan, berarti belum merasa manis. Kalau kita belum bisa menyesal tertinggal berjamaah, berarti kita belum merasakan manisnya ibadah sholat berjamaah. Tapi kalau biasanya bisa berjamaah, kemudian satu dan lain hal menghalangi sehingga tidak bisa sholat berjamaah, lalu diri ini merasa menyesal, berarti sudah mulai mendapati manisnya ibadah. Maka yang bisa merasakan adalah bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri. Kalau bapak ibu masih merasa nyaman menunda waktu sholat, misalnya asar jam sekarang sudah mulai maju kembali, sudah mulai mundur ya, mundur apa maju namanya? Iya, sudah mulai jam 3 lebih berapa? 15 menit atau jam 3 lebih 13 menit, padahal kemarin hampir 3:20 menit ya. Nah, kalau kita sudah bisa bergerak ya, menuju kepada hal itu ya, maka berarti kita sudah mulai merasakan halawatul ibadah. Kalau kita mau beraktivitas, sekiranya aktivitas itu bisa menjadikan sebab tertundanya ibadah, lalu kemudian kita menunda aktivitas kita, mementingkan menunggu waktu sholat, sudah mulai terasa halawatul ibadah. Tapi kalau baru adzan asar, biarin dah, ntar ya, orang belum mandi, sekalian aja ntar mandi sore ya. Mandi sorenya jam 5, berarti sholat asarnya jam 5 lebih 1/4, itu sudah ada di akhir waktu. Kalau dalam diri ini tidak ada penyesalan, berarti kita belum merasakan namanya halawatul ibadah. Nah, di mana kelezatan dalam beribadah itu? Kata Sayyidina Utsman, yang pertama fi ada'i faraidillah, kalau kita bisa melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Kalau kita sudah konsisten ya, apa itu konsisten? Kalau kita sudah bisa iya, istiqomah ya. Sudah konsisten, sudah istiqomah, sudah ada ketetapan hati untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah, lalu kemudian pelaksanaan kewajibannya itu sudah tepat pada waktunya, nanti akan terasa oleh kita manisnya ibadah. Yang pertama tentu adalah yang fardu, yang wajib. Karuan kalau maghrib memang waktu kita longgar ya. Tapi waktu-waktu yang lain kan sholat berjamaah
yang pahalanya paling besar itu adalah Jumat subuh atau subuh Jumat. Ya. Subuh Jumat itu pahalanya paling besar. Ya. Yang kedua, subuh-subuh selain Jumat. Yang ketiga, Isya. Yang keempat, Asar. Yang kelima, Zuhur. Yang keenam, Maghrib. Maghrib itu bobot pahalanya paling kecil. Makanya kalau sholat maghrib biasanya di mana-mana jamaahnya paling banyak. Karena apa? Setannya malas godain. Ya, setannya malas godain. Kewajiban-kewajiban Allah sudah kita jalankan. Nah, ketika kita mampu menjalankan kewajiban Allah, lalu kemudian merasa nikmat, merasa nyaman di saat kita melaksanakan ibadah, disitulah berarti kita sudah bisa menikmati ya, manisnya ibadah. Ibarat bikin kopi itu sudah seimbang antara menu kopi dengan gula serta airnya, sehingga begitu diseruput, nah ini nih yang paling lezat ini, paling lezat begini ini. Ya. Begitu kira-kira ketika kita mau ibadah. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan halawatul ibadah manakala kita ijtinabu maharimillah, manakala kita mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Orang sudah ibadah tapi sama larangan Allah masih mengerjakan, itu berarti belum sampai kepada halawatul ibadah. Sebab perbuatan yang dilarang oleh Allah itu akan bisa dibendung, akan bisa dihentikan oleh sebab pekerjaan ibadah sholat yang sempurna. Janji Allah, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi otomatis kalau orang sholatnya sudah sempurna, ibadah-ibadah yang lain sudah sempurna, kemunkaran itu akan tergeser, terbuang. Ya. Ada orang nanya, nah itu orang dia korupsi, padahal sholat 5 waktunya dikerjakan, tapi korupsinya juga nggak sedikit. Ya. Malah uang korupsinya buat bangun masjid. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, berarti dia itu maghrur, orang yang tertipu. Ya, orang yang tertipu. Nah, tipuan itu ada ghurur, ada gharur. Ya. Kalau tertipu oleh kenikmatan dunia, bahasa Allah namanya ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Nah, jadi kita banyak tertipu oleh kesenangan-kesenangan dunia. Jadi ya sholat, tapi memperoleh kesenangan dunianya lewat jalan-jalan, cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Hati kecilnya pasti merasa bahwa uang yang saya kumpulkan ini, harta yang saya himpun ini, jelas-jelas harta yang tidak halal. Tapi sholat kan menghapus dosa. Kali-kali aja dengan sebab sholat, dosa korupsi saya diampuni oleh Allah. Nah ini namanya ghurur, orang yang tertipu. Kalau urusan korupsi, urusan mengambil harta dengan jalan yang haram, justru tidak hapus lewat sholat, justru bisa menjadikan sebab sholatnya tidak diterima. Sebab
harta haram yang dimakan, ya, misalnya sesuap saja, itu menjadikan sebab dia lebih utama di neraka. Man akala luqmatan minal haram fannaru aula. Siapa yang makan sesuap dari harta haram, maka lebih utama masuk ke dalam neraka. Lah kalau hari-harinya bergelimang dengan harta haram, itu. Lalu kemudian harta haram itu guru saya menyamakan dengan bangkai. Harta haram itu sama dengan bangkai. Bangkai bisa diproses jadi halal apa enggak? Enggak bisa. Misalnya ayam mati sebelum disembelih, ya. Lalu mau diproses nih supaya halal, diapain? Bisa enggak? Enggak bisa. Tetap aja bangkai ya bangkai, harus dibuang. Maka ya, kalau suami nyari harta dengan jalan yang haram, kemudian harta itu dikumpulkan buat bangun rumah, berarti rumah itu namanya rumah bangkai. Kalau misalnya sama istri dibelikan gelang, kalung, cincin, anting, berarti dia pakai perhiasan bangkai. Kalau misalnya dibelikan tanah buat kontrakan, berarti dia ngontrakin bangkai. Terus begitu, nggak bisa berubah. Ya, itu guru saya nyontohinnya begitu. Barang haram itu sama dengan bangkai. Nah, kalau barang haram dikonsumsi ke dalam diri kita, justru menjadikan sebab ibadah kita tertolak, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sholat, ya, makanannya dari makanan yang haram, sejadahnya dibeli dari harta haram, bajunya dibeli dari harta yang haram, ditolak oleh Allah. Kata Allah dalam satu keterangan hadis qudsi, orang-orang musafir, dia dalam bepergian, lalu rambutnya kucel, ya, rambutnya kucel, mukanya kusut, kemudian dia berdoa, Allahumma, 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 ya Allah, aku pingin begini, ya Allah, aku pingin begini. Kata Allah, wahai para malaikatku, bagaimana mungkin aku akan menerima doa-doa mereka kalau mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Bagaimana aku mau nerima sementara makanan yang dimakannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka aku tidak akan terima doa-doa mereka. Masya Allah. Itu, jadi hati-hati, ya, supaya mendapatkan titik halawatul ibadah, maka tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, halawatul ibadah, manisnya ibadah itu, kata Sayyidina Utsman, aku peroleh dengan sebab amar ma'ruf wabtigha'u sawabillah, dengan sebab mengajak kepada kebaikan dan mengharapkan pahala dari Allah. Kalau kita sudah ngajak orang lain berbuat baik, lalu kemudian kita melakukan kebaikan itu semata-mata karena Allah, maka gerakan kebaikan kita itu enteng. Gerakan kebaikan kita itu ringan. Kenapa enteng, ringan? Karena tidak berharap kepada siapapun, kecuali hanya berharap kepada Allah. Berangkat ke masjid, nyabu di masjid, niatnya berharap pahala dari Allah, maka tidak butuh sanjungan dari siapapun. Tidak perlu ada prestasi yang diberikan oleh manusia. Kenapa? Karena harapannya adalah ridho Allah dan sawabun minallah, ridho Allah dan pahala dari Allah. Kita berangkat salat jamaah, berangkat ngaji, berangkat berbuat kebaikan, nggak ada tendensi urusan dunia.
urusannya urusan akhirat. Maka kalau gerakan kita sudah seperti itu, ringan ya. Gerakan kita menuju ibadah menjadi ringan. Disitulah titik halawatul ibadah. Tapi kalau kita berangkat menuju kebaikan masih ada tujuan-tujuan dunia, maka gerakan kita menjadi terhambat. Apalagi kemudian ada promosi-promosi dari iblis ya. Setan iblis itu membuat promosi kepada kita. Kata iblis begini, dunia itu kontan, akhirat itu tempo ya. Dunia kontan, akhirat tempo. Bagus mana kontan sama tempo? Bagus kontan ya. Bapak jualan barang kontan sama tempo ya, bagusan mana? Kontan. Maka iblis membuat kesimpulan, berarti dunia lebih bagus dari akhirat. Orang mengejar dunia kontan, dapat upah dunia. Tapi mengejar akhirat dapat upah dunia enggak? Enggak. Upahnya kapan? Besok di akhirat, di tempo. Nah, sementara kata Allah, walal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih langgeng. Tapi kata setan, dunia lebih baik daripada akhirat. Buktinya mana? Kalau kita ngejar dunia langsung dapat, tapi ngejar akhirat nggak dapat apa-apa. Dapatnya besok di akhirat. Itulah cara setan. Maka kita harus hati-hati. Amar ma'ruf, ibtigha'u sawabillah. Ngajak orang lain berbuat baik. Kita sudah berbuat baik, ngajak orang lain berbuat